Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran illa wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ketemu lagi dengan Ki Prajapati dalam konten Pusat Kebatinan. Ya, untuk kali ini saya kedatangan narasumber praktisi dari Kosambi bernama apa? Trisno Ki. Trisno ya? Trisno. Dia kemari bertujuan untuk mengambil produk Azimat sabuk pendam. Ya, nanti kita berbincang-bincang sekitar 15 menit sampai 30 menit sama beliau. Dari mana asalnya, stay di mana, namanya siapa, dan dia tujuannya kemari itu mengambil produk Azimat sabuk pendam ini untuk apa. Ya, nanti kita tanyakan. Oke, Assalamualaikum Bang Trisno. Waalaikumsalam Ki. Iya, sebelum saya bertanya jauh, coba tolong Bang Trisno ini dari mana asalnya, terus stay-nya di mana? Oke, nama saya Trisno. Saya asal dari Kosambi, Oh, Sambi, aslinya orang mana? Cilacap Ki. Cilacap. Oke, Bang Trisno, kemarin ini dari mana tahu nih? Dari aplikasi apa? Bigo kah, Facebook lah, IG atau konten YouTube langsung? Dari konten YouTube Ki. Oke, dari konten YouTube berarti subscriber Kipra aja ya. Ya, Alhamdulillah. Oke, Bang Sutrisno ya? Sutrisno, teman-teman susah sekali namanya. Trisno. Trisno, Bang Trisno dan Trisno. Aduh, Bang Trisno kemarin ini sebetulnya mau mengambil produk Azimat ini, sabuk ini tujuannya untuk apa nih kalau boleh tahu? Apakah untuk pengobatan, ataukah untuk bisa bermain gendam hipnotis, ataukah untuk jaga diri, ataukah apa dan sebagainya? Untuk bisa permainan Ki, Permainan seperti apa nih? gendam, Heeh, dan pengobatan Ki. pengobatan. Kenapa nggak ngambil ilmu gendam aja sekalian langsung biar lebih puas, lebih jos gitu? Ya, nanti-nanti Ki. Nanti ya, sebetulnya pengen ya. Pengen Ki. Pengen ya. Ya teman-teman, Bang Trisno ini sebetulnya pengen mengambil ilmu gendam, cuman dia nanti gitu ya, nabung dulu ya. Iya Ki. Nabung dulu. Oke, sebelum kita lanjut bicara ke produk Azimat sabuk ya, saya akan berikan keterangan tutorial sebelum saya jatuh dalam pembicaraan tersebut. Bang Trisno, saya mau bertanya, Bang Trisno ini sudah lama nyemplung di bidang spiritual. Sudah lama Ki. Apa aja yang sudah dipelajari dari berapa keilmuan atau berapa guru? Saya mempelajari dua, yaitu Al-Hikmah dan Perisai Banten Ki. Kebatinan lah. Oh, Perisai Banten ya, dan Al-Hikmah. Al-Hikmah dulu belajarnya di mana? Di Kampung Melayu Ki. Kampung Melayu. Oh, sudah sampai tingkat berapa dulu di Al-Hikmah? Tingkat 1 Ki. Tingkat 1. Sudah bisa ini dong, apa namanya, kontak pukulan jauh? Belum Ki kalau untuk saat itu. Belum ya? Oh, itu berapa tahun pembelajaran Al-Hikmah waktu itu? Kurang lebih itu 2 bulan lah saya bisa itu sampai level 1. Oh, itu langsung pengisian instan langsung bisa apa ada puasa dulu atau gimana? Setelah pengisian baru ada wiritan gitu Ki. Ada wirid-wiridan tertentu ya. Oh, gitu. Terus lari ke Perisai Batin itu tahun berapa? Perisai Banten. Maaf, Ya baru ini aja Ki. Belum lama, belum ada setahun. belum ada setahun ya. Sudah ngambil berapa tingkat? Kalau nggak salah udah 20. 20 tingkat ya. Berarti sudah bisa, kalau di Perisai Banten ini sudah bisa apa aja nih? Udah bisa bikin orang kaku, lemes, sudah bisa? Insya Allah bisa Ki. Waduh, bye-bye saudara, ketemu Bang Trisno nanti dibikin lemes. Iya, terus dari Perisai Banten ini apa maksudnya sudah bisa manfaatkah untuk orang lain atau hanya untuk diri sendiri aja? Alhamdulillah udah bisa buat manfaat orang lain, bisa pengobatan juga. Udah punya pengalaman ngobatin orang, udah. Alhamdulillah udah Ki. Seperti apa tuh kalau boleh tahu penyakit-penyakit yang diobati oleh Bang Trisno? Misalkan ada gangguan kiriman dari orang Mm-mm, atau didapat teluh, mm-mm. dapat pembersihan rumah lah, Udah pernah tuh ngalamin begitu ya? sudah Ki. Masya Allah, ternyata Bang Trisno ini bukan orang awam, dia udah menjajaki dunia spiritual dalam bentuk Al-Hikmah dan Perisai Banten. Sama juga sih, hikmah-hikmah juga itu. Iya Ki. Iya, cuman beda nama aja, ya kan? Terus dari Al-Hikmah dan Perisai Banten katanya juga pernah belajar gendam ini. Pernah Ki, Pernah? cuman
Saya kayak kecolongan gitulah. Heeh. Cuma dikasih wiritan tanpa ada teori. Oh, terus nggak ada hasil dong berarti? Nggak ada Ki. Nggak sama-sama nggak ada hasil sama Nggak sekali ada. gitu ya? Oh, nggak ada hasil teman-teman. Dia pernah belajar gendam juga, cuman nggak ada hasil. Dan kali ini mau ngambil azimatnya ya, itu. Dari pengalaman Halikmah yang membuat Bang Trisno ini berkesan, suka dukanya di mana? Ada nggak kesulitan dalam menggunakan ilmu Halikmah gitu, atau semuanya memang mudah gitu? Alhamdulillah ya untuk sampai saat ini tidak ada Ki. Mungkin karena izin Allah ya. Mempermudah lah. Oh gitu. Terus sekarang ini punya praktek di rumah, buka praktek? Ya kalau ada minta tetangga minta bantuan aja Ki begitu. Bukan buka praktek sih, minta tolong aja gitu. Oh, jadi hanya sosialisasi ya? Iya, Praktek padepokan belum ada ya? belum. Oh, teman-teman yang tinggalnya di Kosambi dari Cengkareng berarti ya? Jauh. Saya Kosambi Tangerang sini, Blimbing. Oh, Belimbing, berarti Belimbing mah deket ini teh Pakuaji, Lurah, Prancis. iya deket Prancis, Lurah Kota. Oh, Kampung Melayu. Bukan kesininya lagi Prancis. Oh, situ ada Kosambi juga situ. Ada Blimbing. Oh, kan Kosambi Cengkareng. Bukan Ki. Oh, jadi dia dari Kosambi Tangerang apa tuh namanya? Kampung Blimbing, Tangerang juga udah. Tangerang, Tangerang apa tuh? Kabupaten? Kabupaten. Kabupaten luas ya kabupaten ya? Luas. Luas, Masya Allah. Ternyata teman-teman kalau ada yang tinggal di daerahnya Bang Trisno, bagi yang kena santet, telu, tenung, dan lain sebagainya, silakan hubungi beliau. Ya, di daerah, tepatnya di Kampung Blimbing ya? Kampung Blimbing. Kampung Blimbing, Masya Allah. Jadi, sedikit saya memberikan keterangan kepada Bang Trisno dan teman-teman juga, tolong diperhatikan, saya akan memberikan kenapa saya menciptakan azimat ya Bang Trisno, semata-mata untuk mempermudah para praktisi yang memang belum mampu untuk mengambil program keilmuan ya itu. Dan adapun azimat tersebut itu wasilah dari suatu amalan. Misalkan Bang Trisno punya amalan al-hikmah ya kan, ini misalkan korek, saya bacain al-hikmah, doanya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya kan, jadi al-hikmah. Bismillah, terus doanya bisa Banten misalkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad, masuk dua ilmu. Saya mah begitupun dengan gendam. Saya punya amalan gendam, punya mantra gendam, saya tiupkan, jadilah ada. Makanya setiap azimat itu multifungsi, saudara-saudara, teman-teman, sedulurku dimanapun praktisi berada, khususnya para praktisi Aji Kesepuan Karun Banten dan Nur Hidayah Damas Kumbang yang didikan saya, yang di luar kota maupun yang ada di luar negeri, yang mengambil azimat, produk, sabuk, cincin dan lain sebagainya, diperhatikan biar nggak salah paham dan gagal paham. Apa perbedaannya ilmu dan perbedaannya azimat? Ya, jelas berbeda, dari harga berbeda, ya, dari fungsi khasiat berbeda dan cara kerjanya pun berbeda. Tetapi kelebihan dari azimat yang saya buat, ya kan, itu sebagai wasilah memiliki syafaat kandungan amalan yang saya ritualkan. Contoh, kalau kita ngambil ilmu gendam, ada salah satu dari ilmu gendam yang tidak bisa dilakukan oleh hikmah. Ada ilmu hikmah yang tidak bisa dilakukan oleh gendam. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan keduanya? Maka saya jadikanlah menjadi azimat. Maka akan memiliki kandungan syafaat. Itu misalkan, kalau gendam misalkan nggak bisa silat karomah, azimat bisa silat karomah. Kalau gendam nggak bisa menghadirkan nyambatan sambatan goib, sabuk bisa. Karena di sabuk itu ada kandungan nur hikmah atau al hikmah, asmaul husna dan lain sebagainya yang saya miliki, yang saya pelajari, maka saya ciptakanlah suatu azimat tersebut. Begitu Bang Trisno. Ya. Dan simpelnya setiap azimat itu tidak ribet lagi untuk membaca doa ataupun mantra. Doa apapun yang kita punya dari guru-guru kita yang lalu, kita bisa baca dan dia nyambung ke situ. Dan kedua, saya pun udah ijazahkan tuh Bang Trisno di konten saya. Mungkin Bang Trisno udah lihat kali yang saya ijazah doa pembuka itu. Nah, ada nggak? Udah nonton belum? Belum Ki. Belum ya, nanti disimak, ada konten saya yang saya ijazahkan doa pembuka, yaitu syahadat 7 kali, selawat 3 kali, dan bismillah Sulaiman sekali. Nah, itu saya ijazahkan untuk teman-teman yang mengambil azimat produk dari saya sebagai doa pembuka sebelum melakukan praktek. Misalkan pelet, misalkan pengobatan, misalkan mau bermain gendam hipnotis, ya kita
baca amalan tersebut. Itu saya beri nama syahadat bumi ya, atau hijib Abu Najib. Ada di konten saya itu, teman-teman coba lihat, dan Bang Trisno coba perhatikan, ada doanya di situ. Tapi nanti saya ijazahkan di sini. Iya, Ki. Ya. Jadi begitu teman-teman, soal azimat biar paham ya. Jelas berbeda dengan ilmu, cara kerjanya ya jelas beda. Untuk apa Ki? Misalkan saya ingin bermain gendam. Nah ini kebanyakan Bang Trisno dia ngambil produk azimat sabuk, tapi dia nontonnya kontennya yang ilmu gendam. Iya. Sehingga dia pengen dayanya itu seperti gaya gendam. Nah ini tidak bisa teman-teman. Jadi kalau pengen punya kemampuan seperti yang di konten praktisi yang sudah mengambil keilmuan gendam seperti itu, dia harus mengambil ilmunya. Adapun kita bisa bermain dengan azimat, itu tekniknya beda lagi. Tetap saya akan beritahu dan akan mampu dan bisa bermain seperti itu. Ya mungkin kalau orang awam mungkin dilihatnya sama aja, tapi kalau orang yang tahu berbeda. Itu dari cara tekniknya untuk kita bermain hipnotis. Dan saya juga nanti akan beritahu caranya bagaimana kita bisa mengobati penyakit medis maupun non medis melalui azimat. Gitu. Terus apalagi yang ketiga, kan pengen bisa dalam hipnotis, ngobatin, satu lagi pelet ya? Enggak. Boleh, Ki. Pelet. Waduh, udah punya bini, bagaimana nih? Pengen pelet juga saudara ya kan? Ada mungkin dia mau pelet tetangganya kali. Ada pertanyaan nggak dari keterangan-keterangan saya ini? Ada pertanyaan silakan aja, nggak apa-apa, biar teman-teman juga kan. Mungkin Bang Trisno ini bertanya sama saya, mungkin mewakili teman-teman juga gitu kan. Silakan mau bertanya, nggak apa-apa di sini. Oh iya nih Ki, saya mau bertanya nih mewakili teman-teman subscriber. Ini kalau kita mengambil produk ajimat sabuk ini, dia ini ada pakai durasi nggak Ki gitu Ki? Ya, untuk azimat itu kalau kita bermain gendam hipnotis, contohnya kita ingin menghipnotis orang supaya lupa ya, atau dipelet ya. Itu untuk azimat ada durasinya. Durasinya itu paling cepat 15 menit, paling lama 30 menit. Itu dengan sendirinya akan sadar. Nah, begitu. Apalagi silakan. Kalau dibuat ditidurkan Ki? Ditidurkan nanti ada tekniknya. Ketika tidur silakan bermain program sugesti, yaitu kita masuk dalam dunia hipnotis. Ya, jadi dalam gendam ini kita kalau mengambil ilmu gendam ini ada 3 yang kita dapat. Apa itu Ki? Kita memiliki ilmu gendam, untuk hiburan kita bisa bermain hipnotis. Kedua, dari kita punya gendam, tapi ini bicara program ilmu ya. Iya. Kita bisa hipnoterapi, mengobati orang dari segala penyakit medis maupun non medis. Dan yang ketiga, kita bisa magnetis, menetralisir energi negatif menjadi positif. Misalkan orang jelek tapi biar kelihatannya ganteng gimana gitu, membuka aura ya kan, menetralisir energi-energi gaib dalam tubuhnya, ada jin yang gak bagus, ada yang ketempelan. Dan kita juga bisa meruqyah. Ketika orang sudah dihipnoterapi tertidur, ya kalau misalkan Bang Trisno ini ahli Quran, ya kan suaranya bagus, silakan ruqyah. Tapi waduh Ki, saya nggak bisa ngaji Ki, gimana? Ya udah, penarikan seperti hikmah. Kan kalau hikmah kan ditarik itu ya, terus disedot, tarik paet gitu. Tuh hikmah tuh teman-teman seperti itu. Selebihnya apalagi? Silakan. Kayaknya segitu aja Ki. Jadi saya berikan penegasan sekali lagi teman-teman, dari pertanyaan Bang Trisno yang mungkin mewakili teman-teman subscriber dari Pusat Kebatinan ya, untuk kita memelet, bermainlah ya dengan gendam hipnotis melalui azimat, itu memiliki durasi. Ketika si target sudah tidur atau lupa, itu kita buru-buru ciptakan suatu sugesti. Nah dari sugesti itu kita bisa buat lama, Mas Trisno. Tapi kalau kita nggak membuat sugesti, tidur, didiemin gitu, dia 15 menit atau 30 menit akan bangun. Tapi ketika dia si korban target tidur, lalu kita masukkan kata-kata sugesti seperti bermain hipnotis, maka dia sesuai dengan perintah yang Bang Trisno lakukan. Maka misalkan kamu tidur 1 bulan bangun ya. Kamu sadar 1 minggu ya, 1 minggu sadarnya. Jadi kekuatan durasi yang dilakukan oleh azimat itu bagaimana kata-kata kita ini bisa masuk dalam alam bawah sadar dia. Itu untuk azimat ya. Beda sama ilmu gendam. Kalau ilmu gendam itu nggak pakai durasi. Ketika kita eksekusi, maka sebelum kita melepas kunci kembali asal, maka target tidak akan sadar. Sampai kapan Ki? Sampai kapanpun.
Makanya saya sudah lama di bidang spiritual dalam ilmu pelet itu, ya kan? Ilmu pelet A, B, C, D itu banyak sekali mengandung zat jin. Ya, ketika kita memelet cipulan, jin itu akan jalan. Ya, nah ketika nanti dia berobat ke kiai, diobati dengan doa-doa, maka jin itu akan keluar dan dia akan kembali sadar. Tapi kalau gendam nggak perlu jin teman-teman. Yaitu kita memelet orang nggak perlu jin, karena ketika kita memelet wanita siapapun yang kita mau nggak perlu pakai perantara jin. Kita cukup dengan cara daya batin. Selama kita kunci dengan mantra batin kita, maka selama itu juga dia tidak akan terbuka. Gitu. Inilah dahsyatnya pelet gendam. Itu baru peletnya aja, belum kerezekiannya, belum pengobatannya dari ilmu tersebut. Dan yang kedua tadi Bang Trisno itu bilangnya apa tadi yang kedua? Selain durasi? Apa tadi itu? Saya lupa. Saya juga lupa. Oke begitu ya teman-teman ya. Jadi karena Bang Trisno juga lupa, tadi saya mau berikan penegasan. Satu durasi, satu lagi apa itu? Gitu. Hah? Tidur. Tidur ya? Iya benar. Tidur gimana tadi? Durasi tidur itu cukup lama Ki ya. Cukup lama kalau kita ciptakan suatu kata sugesti. Iya. Tapi kalau ilmunya nggak perlu sugesti. Iya. Tapi kalau kita menggunakan azimat, oh berhasil nih, dek, tertidur. Lalu kita ciptakan kata-kata sugesti. Nah, bagaimana Ki? Saya nggak tahu kata-kata sugesti, ya kan? Bisa nanya sama saya, bisa juga buka channel YouTube hipnotis. Nah, belajarlah dari situ. Ya nggak apa-apa. Kata hipnotis itu nggak perlu belajar sama saya, gitu kan? Buku aja sekarang udah banyak kan channel YouTube kan? Iya, Buka kata-kata sugesti, kata-kata kalimat sakti. Di YouTube banyak, Mbah YouTube itu jago apa aja ada. Nah selain itu Bang Trisno ada lagi pertanyaan sebelum kita ijazah sabuk gendam, ada lagi pertanyaan? Cukup Ki. Cukup ya. Nah teman-teman, ini podcast kali ini narasumber praktisi dari Kosambi mengambil produk azimat sabuk gendam. Ya biasa, alhamdulillah saya sudah membuatkan studio podcast untuk supaya kita silaturahim saling kenal. Mana aja praktisi-praktisi yang mengambil produk azimat dari Kasepuan Banten, dan mana aja praktisi-praktisi dari Kasepuan Banten yang sudah mengambil program keilmuan. Jadi kita saling kenal, ya kan, saling tahu gitu namanya siapa, tinggalnya di mana, tujuannya apa dia mengambil ilmu tersebut. Karena setiap orang mengambil keilmuan tersebut, entah gendam, entah hikmah, entah kerjaan, entah gaib, entah pengobatan, pasti tujuannya beda-beda. Ya, nah itulah yang membuat kita itu menjadi terkesima gitu dengan alasan-alasan mereka yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, adapun perbedaan penerangan, penjabaran, pencerahan dari saya ini untuk mungkin ada para master ya, spirit yang menonton di konten pusat kebatinan, mohon hampura ya. Jadi konsep penerangan saya kepada praktisi yang masuk sebagai narasumber di podcast saya itu sesuai dengan kemampuan metafisik pengetahuan yang saya miliki. Apabila ada perbedaan dari para master yang menonton pusat kebatinan, mohon maaf ya, jangan dijadikan saya ini sombong, takabur, ujub, atau saya ini bagaimana gitu tuh, kalian itu menjadi haters gitu kan. Jadi komentar yang gak enak. Jadi perbedaan ini jangan dijadikan permasalahan ya, justru kita saling berbagi. Jadi begitu. Untuk teman-teman praktisi dimanapun Anda berada, yang di luar kota maupun di luar negeri, yang mengambil produk ataupun program, yang belum paham datang, yang nggak tahu tanya, ya. Yep. Karena semua itu pasti nggak mudah sebalik tangan tapak tangan, Bang Trisno, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang nggak tahu, tanya lagi, nggak paham Ki, datang, gitu. Jadi nggak usah dibikin ribet teman-teman, oke? Iya, asik aja. Ari, sekarang saya mungkin mau cukup sampai sini acara podcastnya. Saya akan lanjut ke pengijazahan dan sekaligus mengajarkan praktek bagaimana cara bermain gendam hipnotis dan bagaimana cara mengobati orang dengan sabuk gendam. Ya, cukup Bang Trisno? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih. Bang Trisno ada apa motivasi untuk teman-teman di rumah yang nonton, yaitu kan supaya teman-teman nggak ragu dan mau belajar dan nggak sungkan, silakan Bang Trisno buat teman-teman. Oke, buat penonton atau subscriber Aki, kalau biar lebih jelas lagi enaknya datang. Teori langsung praktek. Jadi real of the real. Jadi nggak ada sangka buruk ya. Iya Ki. Nah begitu teman-teman, terima kasih Bang Trisno sudah mau datang ke Gubuk Ki Praja, dan semoga
jamuan dari saya ini tidak mengurangi rasa hormat. Ya, Iya, gitu aja. Oke teman-teman, sampai di sini acara konten podcastnya sama Bang Trisno. Saya minta doanya, saya minta dukungan dan supportnya. Jangan lupa di subscriber, jangan di skip biar paham setiap penerangan pencerahan dari saya. Oke, begitu aja. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam spiritual Nusantara.